Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya saat ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita percaya saat Tuhan boleh naik, sorga sudah Tuhan siapkan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Kita mau siapkan hati kita dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji dan memuliakan namanya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita boleh merasakan sukacita kalau pada pagi hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan, yang mana kita patut bersyukur karena Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita anak-anaknya. Mari kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Kebenaran dan jalan Kehidupan yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Glory, glory, haleluya. Kami sedang Tuhan mari berdiri. Glory, hallelujah. Glory. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Kebenaran dan Jalan kehidupan yang Yesus katakan, aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Haleluya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, glory, haleluya. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada Haleluya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus, Engkau buka bumi. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia
menerima diriku. Sanggup menerima diriku Apa adanya, adanya selain kasih-Mu Yesus. selain kasih-Mu Terima kasih Tuhan. Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada Lagi kasih seperti ini. kasih seperti ini. Syukur, terima kasih Tuhan. Sanggup Mengubahkan hidup
kasih ya Bapa. Kami ucap syukur atas semua yang saat ini telah kami terima, yaitu segala kebaikan, kasih dan kemurahan yang luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Biarlah di hari yang istimewa ini, di mana kami boleh memperingati 2000 tahun yang lalu Engkau telah naik ke surga ya Tuhan. Biar lewat peristiwa yang penting ini, kami semua Tuhan boleh mengenal, memahami, dan mengerti Engkau dengan lebih dan lebih baik lagi ya Bapa. Karena itu Bapa, lihat sepujian dan pujian ini Tuhan, biarlah semangat dan pemahaman iman kami lebih hari, boleh lebih setia, bahkan lebih hebat di hadapan Engkau. Lewat pujian ini Tuhan, benar-benar setiap hati kami boleh benar-benar terbuka lebar-lebar untuk menerima yang terbaik lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, bersabdalah untuk setiap kami siap dan selalu siap menerima yang terbaik lewat setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan firman-Mu. Haleluya, amin. Tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Saudara, kenapa ya ada peristiwa di mana Tuhan naik ke surga? Ya, kalau Tuhan Yesus datang lahir dalam dunia sebagai seorang manusia, kemudian mati di atas kayu salib, kemudian bangkit. Ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Bahkan tidak hanya sampai di kebangkitan, di mana selain Tuhan Yesus ya punya rencana yang indah supaya hari-hari pendamaian yang selama ini terjadi ya pada umatnya di Israel ya lewat darah binatang, setiap tahun ada hari pendamaian untuk memperdamaikan umat dengan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus lahir, mati ya, menjadi korban untuk menggantikan darah binatang itu. Kemudian dia bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa Tuhan sudah berkuasa mengalahkan maut, yaitu hukum dan kutuk dosa. Karena saat itulah kemenangan untuk setiap orang-orang percaya ya sudah mendapatkan jalan ya yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Bukan lagi diperdamaikan ya, tapi lebih ditingkatkan, yaitu dengan pengampunan ya, penghapusan dosa ya, sehingga tidak lagi setiap tahun kita terus dan terus diperdamaikan dari murka Tuhan ya, tetapi Tuhan sudah benar-benar menghapus segala dosa yang terjadi akibat ketidaktaatan satu orang. Tapi oleh ketaatan satu orang, maka kita semua telah dibenarkan dan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena itu gunakan kesempatan yang baik ini, kesempatan luar biasa. Ya, mungkin masih banyak yang tidak menyadari tentang hal ini. Ya, mungkin di luar masih banyak yang masih ya kurang peduli dengan hari yang istimewa. Tentang ya kenapa Tuhan harus naik ke surga ya. Saudara sekalian, kalau dalam sebuah kerajaan ya, pada suatu saat ya raja itu ya pasti akan mangkat atau wafat ya. Tapi sebelum itu dia pasti mempersiapkan ya seorang putra mahkota atau pangeran ya yang akan menggantikan dia, sehingga kekuasaan, yaitu tongkat kekuasaan itu akhirnya diserahkan kepada ahli warisnya ya, pangeran atau ahli waris sebagai pengganti kekuasaan yang menguasai kerajaan itu ya. Karena itu ada ya pemberian kekuasaan lewat tongkat ya. Dan di sini Tuhan juga ya, setelah dia bangkit dari kematian, dia kemudian 40 hari mengajar kepada setiap murid-muridnya, mempersiapkan murid-muridnya untuk apa?
tongkat estafet diberikan, ya. Artinya bahwa ada saatnya Tuhan memberikan ya tongkat itu kepada murid-murid, karena itu dia perlu naik. Naik itu artinya bukan sekedar dia naik, tetapi naik itu sebagai status yang harus diperjelas bahwa dirinya sudah ya dari manusia kembali kepada keilahiannya, ya. Dia kembali ke surga, kembali semula kepada keilahiannya, dan tongkat kekuasaan itu estafet itu diberikan kepada para murid. Itulah pentingnya kenapa kita harus memahami ya di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk kita orang-orang percaya ini menerima tongkat estafet atau kekuasaan ini yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih dalam dunia ini. Karena itu kita lihat firman Tuhan ya tentang janji Tuhan, tentang apa yang Tuhan amanatkan ya sebelum dia naik ke surga, ya. Jadi ada amanat agung, amanat sebelum dia naik ke surga yang diberikan kepada setiap murid pada saat itu, ya. Kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-18, ya. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lihat saudara, ya. Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi saat itu, ya, Tuhan Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, kenapa Tuhan Yesus mendekat kepada mereka dan berkata? Ayat 17 coba. Kenapa? Kok Tuhan harus mendekat? Dari jarak jauh kan dia bisa bicara. Tapi tidak, Tuhan mendekat untuk berbicara. Ketika melihat dia, ya murid-murid itu ya, ketika melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, ini sebelum Tuhan naik ke surga, ya. Jadi Tuhan mendekat kepada mereka karena apa? Karena ada dari mereka masih ragu-ragu. Kita lihat sebelumnya, kalau dalam minggu yang kemarin, kita lihat bahwa Tuhan Yesus ya selalu mendatangi murid-murid. Karena apa? Karena mereka ini masih kurang yakin ya dengan apa yang sudah terjadi. Karena itu ya kepada Thomas maupun kepada Filipus ya dikatakan, Filipus, kamu sudah sekian lama mengikut aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Ini loh saudara, ya. Filipus dan juga murid-murid yang lain selalu mengikut kepada Kristus, tapi dia tidak mengenal. Ya, kenapa? Ya, bisa terjadi seperti ini. Pada saat ditinggal Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia menampakkan diri berkali-kali kepada mereka, tetapi masih ada yang ragu-ragu tentang kehadirannya, tentang kebangkitan Kristus ini loh. Jadi ya banyak orang mengikut kepada Kristus, tetapi tidak sepenuhnya mereka semua mengerti bahkan mengenal Tuhan dengan baik. Sampai saat ini banyak orang percaya, orang-orang Kristen ya mengikut Kristus tapi tidak mengenal dengan baik siapa Kristus yang dia ikuti. Yang dia tahu adalah surga saja, yang dia tahu adalah rumah Bapa saja. Tapi dia tidak tahu jalan untuk ke sana, seperti minggu yang kemarin. Dia tidak mengenal jalan itu dengan baik. Ya, karena itu sebelum Tuhan benar-benar ya memberikan tongkat atau kekuasaan ini kepada mereka, mereka perlu diajar, diberikan pengertian yang baik. Supaya apa? Supaya pada saat dia megang kekuasaan ini, dia dapat menjalankan dengan baik, tidak ragu-ragu, dia dengan pasti, ya. Karena apa? Para murid saat itu seperti neraca, tahu neraca ya, timbangan itu. Ya, mereka itu seperti neraca yang goyang terus. Ya. Timbangan itu naik turun, tidak berhenti. Karena apa? Dia ragu-ragu. Itu seperti neraca yang goyang, naik turun. Tidak pasti, tidak bisa diam dan pasti sekian angkanya, tidak bisa. Ya, jadi goyang seperti neraca. Karena itu Tuhan mengingatkan mereka sekali lagi sambil mendekat, dia berkata, ya toh, dikatakan itu, kepadaku telah diberikan ya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itulah Tuhan ingin supaya murid-murid pada saat itu benar-benar mengerti
Ya. Tongkat itu adalah gambaran daripada kuasa. Ya. Musa diberikan tongkat sehingga Musa punya kuasa, ya. Untuk apa? Untuk melakukan segala mujizat di Mesir, ya. Air jadi darah, ya, bahkan laut bisa terbelah menjadi dua. Ini adalah kuasa yang Tuhan berikan lewat apa? Tongkat, ya. Tongkat estafet ini diberikan saat ini. Kalau Tuhan menyatakan kembali bahwa Dia yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi, ya, saat itu Tuhan ingin supaya mereka semua memahami, ya, sebelum ditinggalkan, seperti anak ayam yang disape, ya, ditinggalkan induknya, ya, mereka perlu diajar makan dulu, diajar untuk cari makan bagaimana supaya dia tidak mati, ya, diajar. Demikian juga para murid diajar dan terus diajar supaya apa? Supaya mereka mengerti selanjutnya apa yang harus dikerjakan, ya. Karena itu bicara tentang surga, kuasa di surga dan di bumi adalah dua pemahaman, ya, yaitu kuasa di surga itu adalah suatu, ya, gambaran daripada janji Kristus naik ke surga, kembali kepada kekuasaannya, tongkat kuasanya, ya, yaitu apa? Dia punya kekuasaan untuk menyediakan tempat untuk setiap kita orang-orang yang percaya. Itu adalah janji Tuhan yang diberikan untuk setiap kita, orang-orang yang menjadi pengikutnya. Di surga Dia punya kuasa untuk menyediakan itu untuk kita. Dan yang kedua, kuasa di bumi, yaitu tentang apa? Gambaran tentang perintah. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Lihat, dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, ya, menjadi saksi wakil Tuhan di bumi ini, di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan lebih luas lagi sampai Samaria, bahkan lebih luas sampai seluruh ujung bumi. Ini loh Tuhan berikan kuasa, tongkat estafet itu diberikan kepada kita orang-orang percaya di seluruh dunia, dimanapun umat-umat Tuhan berada, diberikan kuasa itu. Artinya apa? Kalau ada Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa. Ya, 10 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan turunnya Roh Kudus itu. Dan kita pun harus percaya saat ini kuasa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Jangan ragu-ragu. Kita harus percaya dan pasti kita sudah menerima kuasa Roh Kudus itu. Walaupun peringatan itu setiap tahun kita adakan 10 hari lagi, tapi kita harus percaya lewat peringatan Pentakosta ini kita semakin yakin bahwa Roh Kudus tetap ada, bahkan semakin kuat dalam diri kita. Ini untuk apa? Untuk kita menjadi wakil Tuhan, membawa kuasa itu di dunia. Selama kita masih ada dalam dunia, kuasa itu harus kita tunjukkan. Kita sebagai murid-muridnya, kita harus benar-benar mengerjakan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan. Ini perintah, saudara. Tapi saat ini yang terjadi apa? Terbalik. Anak-anak Tuhan lebih fokus kepada janji Tuhan, tidak pernah fokus kepada perintah. Saudara sekalian, saya berikan gambaran, ya. Misalnya saja, ya, dalam instansi pemerintahan, ya, pemimpin dan juga anak buah bawahan bekerja bersama-sama dalam satu instansi, ya, dan pemimpin itu selalu memberikan perintah kepada bawahan, ya, untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan, ya, rancangan daripada instansi itu. Seandainya, ya, bawahan itu pada saat diperintahkan, ya, kamu ke sana, kamu kerjakan untuk melakukan ABCD. Lalu bawahan ini bilang, saya tidak bisa, Pak, saya tidak mengerti itu, Pak, Bapak saja yang mengerjakan. Kira-kira bagaimana, saudara? Kira-kira kalau fokusnya hanya pokoknya yang penting tiap bulan saya dapat gajian, ya, fokusnya
janji gaji itu tetap ada sudah. Yang penting saya dapat gajian. Ya saudara. Lama-lama pimpinan sudah, kamu tidak usah jalan ke perintah. Kamu nanti saya turunkan pangkatmu. Ya toh. Bahkan mungkin bisa dipecat, ya saudara. Sama di perusahaan swasta juga sama. Ya no. Seorang bos memerintahkan kepada pegawainya. Kalau diperintahkan pegawainya bilang tidak bisa, kerjakan sendiri. Apa yang dilakukan oleh bos itu ya? Ya, kamu keluar saja kalau tidak bisa melakukan perintah saya. Benar enggak? Mana mungkin bos itu akan, ya tetap aja kamu di sini, gajimu nanti tak tingkatkan. Enggak begitu. Tapi sebaliknya kalau orang itu taat mengerjakan perintah bawahan, mengerjakan perintah atasan, atasan menjanjikan kamu tahun depan akan saya naikkan posisimu, ya kan? Demikian juga di perusahaan, mungkin gajimu tahun depan akan saya naikkan, atau bulan depan saya naikkan, karena kamu melakukan perintah dengan baik, mengerjakan perintah dengan baik. Ya, sama juga di rumah tangga kita yang terdekat lah, asisten rumah tangga kita. Ya, kalau kita punya asisten rumah tangga, ya, lalu kita perintahkan, ya, Mbak A, Mbak B, Pak A, Pak C, pergilah ke apotek belikan saya obat ABC. Enggak mau, beli sendiri. Kira-kira gimana saudara? Wow, bagus, pinter kamu. Ya, nanti tak tambahin gajimu, gitu. Ya, itu pikiran yang terbalik saudara. Ya, tidak akan mungkin. Bahkan yang terjadi saat ini juga kamu keluar, nggak usah kerja dengan saya, kan begitu. Sudah tidak dapat janji upah itu. Ya, karena apa? Dia melanggar perintah, bahkan melawan perintah. Tidak bedanya kita dalam dunia ini. Tongkat estafet Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang percaya, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar, ya, memahami, mengenal Dia dengan baik. Ya. Suatu tindakan yang jelas-jelas harus dipahami. Ya. Janji Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk siapa? Untuk orang yang menerima janji itu, benar enggak? Untuk setiap orang percaya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yaitu janji tentang rumah Bapa, tentang surga itu dijanjikan, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi tidak akan menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan itu apa? Kalau perintahnya itu dijalankan, amin. Kalau anak-anak Tuhan itu taat menjalankan perintah Tuhan, itu yang menyenangkan Tuhan, itu yang menyukakan Tuhan, ya kan? Lalu bagaimana sebagai seorang yang benar-benar katanya mengasihi Tuhan, wujudnya apa? Loh, tolong tunjukkan dong wujudnya. Kalau kamu mengasihi aku, ya tunjukkan. Ya, karena dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ya, ini kalau kita baca terus sampai ke bawah, 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Saudara, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, Tuhan Yesus pun bertanya hal yang sama, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya. 3 kali pula Petrus menyangkal Tuhan waktu di pengadilan. Iya kan? 3 kali Petrus menyangkal. Sebelum Tuhan naik, sekali lagi Tuhan sampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Ini seringkali terjadi. Banyak anak Tuhan cuma ngomong tok di mulut, mengasihi Tuhan. Wujud mengasihi Tuhan itu apa, saudara? Kalau saudara mengasihi anak-anak saudara, saudara akan memberikan, ya, sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak saudara. Benar enggak? Demikian pula anak kepada orang tua. Kalau anak itu mengasihi orang tua, dia memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada orang tuanya, bukan sebaliknya. Ya. Kalau Tuhan bertanya seperti ini sangat penting. Penting, bukan asal ngomong, bukan asal bertanya Tuhan, tapi ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Petrus ngomong, "Ya Tuhan."
benar engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Memang Tuhan tahu, tetapi pola pikir Petrus tentang mengasihi itu tidak jelas. Ya, karena itu Tuhan perjelas, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, terus 3 kali dia sampaikan itu. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, menggembalakan domba itu tidak harus jadi pendeta seperti saya di sini. Tidak harus ya khotbah di sini. Ya, menggembalakan domba itu membawa domba-domba yang tersesat. Orang-orang di sekitar kita yang cuma ngomong aku mengasihi engkau Tuhan, yang cuma ngomong aku orang Kristen, tapi tidak mengenal status yang jelas sebagai orang Kristen itu bagaimana. Mengasihi Tuhan itu bagaimana? Menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri. Yang menyenangkan Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik, mengerjakan pekerjaan baik, yaitu perintah Tuhan. Suatu sikap yang taat menjalankan perintah, itu mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan hanya diam-diam saja, melihat saja pekerjaan Tuhan. Apalagi zaman online begini, waduh. Bagi mereka yang cuma di bibir mengasihi Tuhan, yang setiap kali ya ada ibadah di rumah masing-masing pun tidak ada yang ngikutin, hanya beberapa orang saja. Ya. Yang lain kemana? Katanya mengasihi, ya, untuk mendengarkan perintah saja tidak bisa, apalagi untuk menggembalakan, mencari domba-domba Tuhan yang tersesat dan terhilang. Itu hal yang mustahil untuk bisa dikerjakan, iya kan? Untuk mengingatkan anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang tersesat, apa modalnya? Apa yang dapat dipakai? Saudara, saya berikan gambaran misalnya, ya, ada seorang sales, ya, suatu barang, katakanlah suatu sabun yang mandi, ya. Kalau dia tidak memahami ya tentang barang itu, sabun itu dari bahan apa, kebaikannya apa, kelebihannya apa yang perlu disampaikan untuk menarik orang lain, ya pasti dia akan disanggah oleh orang lain yang punya barang yang lebih bagus, dan bahkan dia akhirnya tidak akan memuruskan lagi barang itu, dia ambil barang yang lain, ya kan? Kenapa? Dia tidak punya pengenalan yang baik tentang barang yang sedang dipromosikan. Kalau kita ya sebagai sales Tuhan, orang-orang yang mengemban amanat agung Tuhan, tapi kita tidak mengenal benar apa yang akan kita sampaikan, jangan-jangan kita sendiri akan terbawa arus, ya, bahkan meninggalkan Tuhan, murtad ikut yang lain. Kenapa? Karena pada saat ngomong itu tidak jelas, tidak mengerti dengan benar, tidak mengenal apa yang akan disampaikan. Untuk itu kita perlu, saudara, mengenal dengan baik. Karena itu Tuhan sekali lagi mengingatkan pada Filipus dan murid-murid saat itu, ya, kamu sekian lama mengikut aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Yohanes 14 itu, ya. Itulah yang Tuhan sampaikan. Karena apa? Tuhan tahu kualitas murid saat itu. Dan Tuhan juga tahu kenapa dia harus 40 hari bertemu dengan mereka semua sebelum dia naik untuk mengajar, untuk mereka siap untuk terima tongkat estafet ini, yaitu kuasa di bumi. Ini yang perlu dipahami, ya. Mengenal Tuhan itu penting, sehingga dengan yakin dapat, dengan mantap dapat melakukan perintahnya, sehingga tidak seperti neraca atau timbangannya ragu-ragu, ya kan? Ngomong A bener enggak ya? Ngomong B nanti bener enggak ya? Kenapa? Karena enggak tahu jelas. Jadi apa yang disampaikan tidak jelas juga. Akibatnya terjadi kebimbangan. Dan Tuhan lihat ada beberapa yang ragu-ragu, sebagian menyembah kepada dia, tapi ada yang ragu-ragu. Tuhan mendekat dan berkata, segala kuasa di bumi sudah diberikan kepada dia, juga kuasa di surga. Saudara, kalau saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan, kita harus memahami bahwa ini adalah peralihan, yaitu kuasa. Karena itu dalam Kisah 1:8 tadi, Tuhan akan berikan kuasa itu kepada kita. Kita lihat setelah Pentakosta, Petrus dan semua murid-murid semua bekerja luar biasa, ya kan? Dan saat itulah gereja Tuhan berdiri.
Saat itulah Petrus memenangkan banyak jiwa. Sebelumnya cuma ngomong tok, ya kan? Tapi setelah turun Roh Kudus kepada mereka, mereka benar-benar dipenuhi dengan kuasa, yaitu kuasa Roh Tuhan. Dan saat ini pun kita harus percaya, kita sudah punya kuasa itu. Dan kita peringati hari Pentakosta untuk apa? Lebih memantapkan lagi semangat kita. Untuk apa? Menjalankan perintah dengan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu penting untuk kita pahami bahwa kuasa itu diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, ya, sebagai anak-anaknya. Untuk apa? Untuk kita mampu menjalankan perintah dengan taat, menjalankan perintah. Ini yang penting. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita terbawa, ya, arus dunia ini, ya. Kalau kita mengikuti arus dunia ini, apa yang terjadi, saudara? Arah tujuan kita nanti jelas bukan surga, tapi neraka, ya kan? Kenapa? Karena diikuti adalah dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala kejahatannya. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kita harus dapat melakukan tugas kita. Kuasa itu Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Sekali lagi, untuk supaya kita dapat melakukan perintah. Kalau kita mampu dan dapat melakukan perintah Tuhan itu, artinya kita mengasihi Tuhan dengan baik. Artinya apa? Bahwa kita dapat menyenangkan Tuhan. Iya kan? Kita dapat menyenangkan Tuhan. Kalau pada zaman Musa, ya, ada sesuatu dupa yang harum yang dibakar untuk menyenangkan Tuhan, ya. Lemak dibakar untuk menyenangkan Tuhan. Lalu bagaimana saat ini? Ya, kita dapatkah menyenangkan Tuhan? Dapat, yaitu dengan jalan apa? Taatlah kepada perintahnya. Lakukan dengan taat perintah Tuhan. Ya, hukum yang terutama, yang pertama dan yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan seluruh jiwa raga kita. Ya, mengasihi sesama manusia yang kedua. Ini yang harus kita lakukan. Mengasihi sesama manusia itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, bawa mereka yang tersesat, bawa mereka yang santai-santai zona nyaman, yang hanya menikmati surga saja, ya, yang percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Ingat saudara, ya, kita diperdamaikan dengan darahnya itu, ya. Bukan hanya sekedar diperdamaikan sekali, tapi sekali untuk selamanya. Karena itu dengan darah Kristus, kita sudah tidak lagi hanya sekedar diperdamaikan, tapi kita sudah diampuni dosa kita. Itu anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi setelah kita terima anugerah, kita lakukan tugas kita, yaitu perbuatan baik kita. Ini yang membawa kita kepada tujuan rumah Bapa, surga yang mulia. Wahyu 14:13 menyatakan, perbuatan baik kamu itu akan menyertai kamu. Iya kan? Jadi perbuatan baik itu baru dapat menjadi sesuatu yang berguna untuk masuk dalam rumah Bapa kalau sudah terima anugerah. Kalau tanpa anugerah, lewat mana saudara? Ya, tidak bisa. Masih terus diperdamaikan tiap tahun, tidak bisa. Ya, karena itu kalau saat ini Tuhan sudah, ya, memberikan yang terbaik. Lewat apa? Lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, bahkan lewat kenaikannya. Tuhan benar-benar ingin nyatakan bahwa kuasa itu, tongkat estafet ini sudah diberikan kepada kita.
Untuk apa? Sekali lagi, untuk kita bisa dengan taat melakukan perintah, bukan untuk menunggu janji. Ya, bukan untuk menanti janji Tuhan. Ya, karena itu jangan sampai kita disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang salah, yang bahkan yang tidak jelas. Ya. Ibrani 3 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ini penting. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, ia telah apa? Belajar menjadi taat. Artinya belajar menjadi taat itu adalah suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan dalam ketaatan. Ini belajar menjadi taat. Walaupun ya dari apa yang dideritanya, dari setiap apapun yang kita hadapi saat ini. Jangan dalam zona nyaman aja, siapa yang nggak bisa dalam kondisi aman, tenang, enak, ya toh, melakukan perintah Tuhan. Semua bisa, tapi dalam kondisi seperti saat ini pun ya lebih-lebih kita harus mampu untuk belajar taat, yaitu melakukan perintah seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia yang penuh dalam segala, ya, tentunya bukan kenyamanan. Ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Ini adalah suatu sikap tindakan yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita orang-orang percaya. Ya. Kok sampai mati, ya toh? Hanya gara-gara virus corona saja sudah bingung pontang-panting, sudah susah untuk baca firman Tuhan, iya kan? Gara-gara virus nggak tenang baca firman, gara-gara virus nggak pernah merenungkan firman lagi, gara-gara virus nggak pernah berdoa. Coba saja, ya, ini dibilang mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu punya kerinduan, saudara, punya keinginan untuk datang, untuk menyenangkan Tuhan, membaca firman, merenungkan firman, bahkan berdoa. Ini yang perlu dilatih. Kita belajar untuk taat untuk ini saja. Belum yang lain-lain. Gembalakanlah domba-dombaku, belum. Kepada diri kita sendiri. Mengembalakan diri kita sendiri saja sudah seringkali pontang-panting. Jangankan gembalakan yang lain, mengingatkan yang lain, yang tersesat. Tapi biarlah lewat kebenar firman ini, kita mau melihat teladan yang Tuhan berikan. Ya. Dia telah belajar untuk taat. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dalam Roma 5:19, ya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, ketidaktaatan Adam, satu orang yang identitasnya Adam ini yang awal, ya. Semua orang menjadi orang berdosa. Karena itu setiap orang lahir ke dalam dunia ini, bayi lahir sudah berdosa. Karena apa? Ketidaktaatan satu orang itu. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Setiap orang yang sudah, karena itu Tuhan bilang ajarlah kepada mereka, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis mereka untuk mereka menerima Tuhan Yesus dan menjadi anggota kerajaan, punya identitas yang sudah jelas,
dan selalu ajar kepada mereka untuk mereka dapat melakukan tugas, yaitu perintah Tuhan itu. Itu tujuannya. Sebelum Tuhan naik, Tuhan ingin setiap orang-orang percaya memahami benar tentang statusnya sebagai orang percaya, sehingga kalau sudah mengenal dengan jelas siapa kita sebagai orang percaya, tentu kita pun juga tahu tugas kita. Amin. Tugas kita menjalankan perintah, tidak dengan sembarangan, tapi jalankan perintah itu dengan taat, dan itu harus penuh dilakukan dengan terus-menerus belajar dan terus belajar melakukan. Inilah teladan yang ingin Tuhan berikan, ya, supaya kita semua sebagai orang-orang percaya ini tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan menerima, tidak asal-asalan, ya, menjadi orang Kristen cuma di KTP saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak, ya, mencerminkan tentang siapa yang kita sembah, siapa yang menjadi teladan kita, siapa yang ingin kita senangkan, yang kita kasih itu, ya. Dalam Matius tadi 28, 19 dan 20, ya. Saudara-saudara, ya, kita harus benar-benar mengerti tugas tanggung jawab kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tugasnya, ya. Jadi setiap orang yang kita gembalakan itu, artinya yang kita bawa dari yang tidak kenal menjadi kenal Kristus, yang asal kenal-kenal saja kita bawa kepada Kristus, kita baptis, ya. Kemudian ayat yang ke-20, ya, apa yang harus kita kerjakan, dan ajarlah mereka, bukan hanya dibaptis tapi ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Ajar mereka apa? Perintah Tuhan. Ini penting, saudara. Jangan dibiarkan setelah dibaptis dikenalkan nama Tuhan dibiarkan. Nah, ini bahaya. Saudara bisa bersalah. Tapi ajar terus, ya. Ikuti terus perkembangan imannya, supaya dia benar-benar tidak kembali kepada jalan lama, tapi dia benar-benar sudah diubah, ya, dibentuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Menggembalakan itu tidak hanya sekedar, ya, menggiring domba, tetapi menggembalakan itu membentuk orang itu, ya. Tidak perlu jadi pendeta, ya. Syukur-syukur kalau bisa jadi pendeta. Tapi yang penting sebagai orang percaya, kita lihat di sekitar kita, kira-kira siapa ya jadi sasaran kita, ya, untuk dapat kita bawa kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan ini, ya, untuk melakukan perintah Tuhan, amanat agung ini, ya. Ini tugas tanggung jawab kita, ya. Bukan tanggung jawab hambanya atau pendetanya, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Ini yang penting kita pahami di hari yang istimewa, yaitu tentang kenaikan Tuhan ini, ya. Tuhan naik ke surga untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan perintah, bukan akan rumah Bapa, tapi akan perintah Tuhan. Tuhan bertanya kepada Petrus bukan tentang janji bahwa kamu akan saya sediakan rumah di surga, tidak, tapi kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Itu terjadi untuk semua muridnya. Gembalakan dombaku, baptislah mereka, ajarlah mereka untuk melakukan perintahnya. Ini yang penting, ya. Jadi melakukan perintah dengan taat itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang menyukakan Tuhan. Kalau tentang janji Tuhan itu menyenangkan kita, orang percaya, ya. Kita senang janji Tuhan itu. Tapi jangan cukup senang saja. Tapi sebelum kita menerima apa yang menyenangkan untuk kita, kita senangkan Tuhan dulu. Benar enggak? Kalau pertanyaan Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Apa wujud kita? Jawaban kita atas pertanyaan Tuhan, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan apa yang menyenangkan Tuhan, ya kan? Kalau kita mengasihi, tadi contohnya orang tua, anak,
tentu berikan sesuatu yang menyenangkan. Berikan sesuatu yang menyukakan. Ya. Nah, ini ya tugas kita saat ini. Kalau kita percaya bahwa di hari yang istimewa, di mana Tuhan telah naik ke surga, ada amanat agung yang penting untuk kita pahami, dan itu yang harus kita kerjakan dan lakukan. Ya. Saya percaya lewat kebenaran firman ini, kita semua boleh semakin yakin bahwa kita mampu terus taat melakukan perintahnya. Amin. Inilah yang menyenangkan Tuhan. Inilah gambaran yang menyukakan Tuhan. Berikan sesuatu yang berbau harum, yang menyenangkan Tuhan. Ya, bukan lagi lewat dupa-dupa, ya, kemenyan dan sebagainya, tapi lewat apa? Lewat hati, pikiran dan tindakan kita. Mengasihi Tuhan, mengerjakan perintahnya. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama selanjutnya untuk menerima tubuh dan darah melalui perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ya, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembah Tuhan, menyembahmu Yesus, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu Kami mengucap syukur kembali. Biarlah Tuhan lewat persekutuan kami saat ini, di mana ada tubuh dan darah Engkau, kami menyerahkan saat ini ya Bapa, roti dan anggur yang sebentar menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau, supaya kami siap Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk mengemban amanat agung itu. Biar lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau ini Bapa, kuasa Engkau semakin nyata di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Karena itu penuhi, kuasai sepenuhnya kami lewat persekutuan dengan tubuh dan darah ini Bapa, oleh kuasa tongkat estafet itu ya Bapa. Kami serahkan roti depan kami dan anggur yang akan menjadi persekutuan tubuh dan darah Engkau. Biar ini benar-benar bukan roti dan anggur, tapi ini ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus Bapa. Karena kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah persekutuan yang luar biasa dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Biar ini menjadi sesuatu yang menguatkan untuk setiap kami, dengan kuasa yang datang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima, dan kami serahkan setiap kami semua yang sebentar akan menerima roti dan anggur sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami, supaya kami semua layak, berkenan
untuk menerima yang terbaik lewat tubuh dan darah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Kita harus percaya, bahkan tanpa ragu-ragu, kita pastikan, kita yakin dan percaya, ini bukan roti dan anggur biasa. Ini persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Semua yang ada di rumah, pegang roti dan anggur di tangan kita, untuk kita boleh menikmati, merasakan apa yang sudah Tuhan kerjakan, menikmati apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan untuk kita hidup dalam zona nyaman, tenang, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi biarlah lewat ini, kuasa yang Tuhan berikan benar-benar mampu membuat kita mengerjakan perintah-perintahnya, mengembalakan, membawa banyak domba-domba yang hilang tersesat kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau saat yang indah ini Tuhan sudah memberikan kepada kami, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau yang kudus, sehingga kami mempunyai kemampuan yang lebih dahsyat lagi, kuasa-Mu lebih nyata lagi dalam kehidupan kami, sehingga Engkau naik tidak sia-sia, karena Engkau sudah memberikan kami semua umat-Mu mengerti tugas tanggung jawab kami, amanat agung itu yang harus kami Tuhan lakukan sebagai wujud perintah, sebagai sesuatu yang menyenangkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, biarlah Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau Bapa, kami siap dan selalu siap belajar taat melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua yang terbaik. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami ucap syukur Tuhan atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati kembali tangan yang sedang mempersembahkan, juga oleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, benar-benar kami dikuatkan. Dan selanjutnya Bapa, menghadapi situasi dunia saat ini, situasi sekitar kami, tapi kami tetap yakin dan percaya bersama Engkau kami tetap kuat ya Tuhan. Kami tetap mampu, sanggup untuk menghadapi itu semua.
Karena di Bapa kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Engkau. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, terutama Tuhan, untuk presiden, untuk menteri-menteri, staf-stafnya, bahkan untuk aparat keamanan dengan seluruh aparat yang ada, supaya mereka juga Tuhan Kau berikan hikmat untuk dapat mengatasi kerusuhan, mengatasi tugas untuk Tuhan pengamanan dan untuk penyelesaian pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Terutama kepada dokter dan perawat yang di lapangan, yang mereka seperti yang mulai Tuhan kecapean, mulai kelelahan Tuhan, kecewa. Tapi biar Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka tetap Tuhan melakukan tugas ini Tuhan, untuk menyembuhkan mereka-mereka yang menjadi korban. Supaya lewat mereka Tuhan bekerja. Banyak Tuhan orang-orang yang sudah terkontaminasi virus ini dapat disembuhkan. Terima kasih ya Bapak. Biar Engkau berkuasa penuh di seluruh kehidupan bangsa negara kami, lewat setiap pemerintah dan lewat aparat-aparat kesehatan, dokter dan perawat. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, seluruh rakyat ini Tuhan ingatkan, supaya mereka benar-benar menjaga, mengerti dan memahami apa yang dikerjakan oleh pemerintahan kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan, sebentar kami Tuhan akan meninggalkan ibadah. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, menyertai kami dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, dalam setiap sekolah masing-masing, bahkan dalam setiap rencana apapun yang akan kami kerjakan Tuhan. Tuhan yang akan buat semuanya indah dan berhasil. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah dan diberkati semuanya. Karena kuasa Bapa di surga dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima seluruh berkat sukacita-Mu Bapa. Haleluya. Amin.